Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ihsan Al-Bukhari. Sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil mathil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khassatullah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita memuja dan memuji Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kekuasaannya, yang dengan kebesaran dan kekuasaan itu sehingga masih memberikan nikmat sehat sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun salawat dan salam semoga tercurah ke kharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak tergolong daripada umat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tuaku sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk mengisi kajian. Tadi ditelepon sama kakandaku Pak Iqbal untuk menggantikan guru kita karena kemungkinan beliau berhalangan atau bagaimana. Beliau nelpon saya, katanya nanti ceramahnya Ustadz dikasih panjang-panjang. Saya bilang insyaallah, biasanya request ceramah itu pendek-pendek ya, ini panjang-panjang. Ya, katanya sampai waktu syuruk saya lihat tadi jam 5:48. Baiklah Bapak Ibu orang tuaku sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah kata yang pantas untuk selalu kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur itu seseorang tidak pernah merasa kekurangan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, bersyukurlah engkau meskipun engkau dalam keadaan susah. Bersyukurlah engkau meskipun engkau dalam keadaan kekurangan. Bersyukurlah engkau meskipun engkau dalam keadaan tidak ada, tidak punya. Dan ingat, jangan pernah berharap lebih kepada Allah sebelum engkau berusaha lebih. Artinya apa? Tapi orang tuaku sekalian muliakan dirahmati Allah, bahwa dengan bersyukur itu adalah upaya kita untuk selalu memantaskan diri di hadapan Allah.
Maka orang yang senantiasa bersyukur tidak pernah merasa susah, bahkan tidak pernah merasa miskin. Karena tolak ukur kemiskinan seseorang itu bukan daripada serba kekurangan, tapi miskin yang sebenarnya itu menurut Al-Quran adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal Al-Quran telah mengatakan innahu aghna wa aqna. Dialah Allah yang selalu memberikan kekayaan, aghna wa aqna, dan kecukupan. Bahasa Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa lawan daripada kaya itu adalah miskin. Bahkan sebaliknya, lawan daripada kaya itu adalah cukup. Cuma di Indonesia ini sudah sering dilulukan miskin, bahkan ada keluarga miskin dan lain sebagainya. Jamaah sekalian dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan berjumpa dengan satu sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Hal ini diabadikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyi hadisnya seperti ini. Wa rawaina bi isnad sahih fi Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dalam isnad sahih dalam Sunan Abi Daud. An-Nasa'i an Mu'ad radhiyallahu anhu, dari Mu'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Dalam pertemuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya Mu'ad. Nah, kita bisa menggambarkan, Pak, kalau ada orang sahabat kita yang kemudian ketika bertemu dengan sahabat itu, sahabat ini menggandeng tangan kita, mesra kelihatan, maka itu persahabatan yang sangat dekat. Begitupun mungkin kalau kita mengingat resonansi masa silam kita bersama dengan istri tercinta. Di awal-awal kita bertemu, pada lemari sigandeng seperti lemari yang selalu berdampingan, ibaratkan kancing dan baju yang tidak bisa dilepas, bergandengan tangan. Kenapa? Karena di sana ada cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, menunjukkan tanda kecintaan Nabi. Bahkan tidak hanya sebatas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'ad, wallahi, wahai Mu'ad, demi Allah." Nabi bersumpah atas nama Allah. Kalau Nabi bersumpah atas nama Allah itu bukan main. Berarti ada sesuatu yang istimewa yang ingin disampaikan Nabi kepada sahabat yang bernama Mu'ad. Wallahi, bersumpah, inni la uhibbuk. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan pengaplikasian daripada menggandeng tangan sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi dengan Nabi menggandeng tangan Mu'ad, itu tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat cinta dengan Mu'ad. Cinta sebagai sahabat, cinta sebagai saudara. Ya, karena memang Pak, kadang itu sekarang keluarga itu seolah-olah malah seperti orang lain. Yang banyak orang lain malah seperti kayak keluarga. Kadang kalau kita punya keluarga yang kaya di perantauan, bertemu di perantauan, seolah-olah tidak nak kenal kita. Tapi kadang ada orang lain yang tidak satu rahim dengan kita, bahkan mungkin kenalnya baru,
Tapi karena dia orang yang loyal dengan temannya, orang yang royal, dia menganggap saudara, bahkan lebih daripada saudara, caranya dia berbuat kepada kita. Nabi mengatakan, inilah uhibbu, sungguh aku amat sangat mencintaimu wahai Mu'ad. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu. Nah, ini wasiat. Orang yang cinta dengan kita, biasanya dia memberikan sesuatu yang berharga pada dirinya. Nabi ketika cinta dengan sahabat, Nabi tidak memberikan harta, Nabi tidak memberikan materi, tapi Nabi mewasiatkan sesuatu yang berharga kepada Mu'ad. Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan pernah engkau melepas doa ini selepas engkau sholat. Dalam syarahnya ada ulama yang berpendapat bahwa maksud daripada selepas sholat di sini, ada yang mengatakan bahwa sebelum salam, ada juga yang berpendapat selesai salam. Kedua-duanya kuat. Ada yang mengatakan bahwa wasiat yang akan disampaikan Nabi ini, amalan ini atau doa ini, itu adalah bisa dilakukan atau bisa diucapkan sebelum salam ketika kita sholat, dan bisa diamalkan ketika kita selesai sholat. Taqul, ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bantu aku agar aku selalu ingat kepadamu. Wa syukrik, dan bantu aku untuk selalu beribadah. Wa husni ibadatik, dan bantu aku agar bisa memaksimalkan potensi ibadahku kepadamu ya Allah. Di sini ada kalimat wa syukrik. Kita diminta, Nabi mewasiatkan kepada Mu'ad dan mungkin umumnya kepada kita umatnya, minta kepada Allah agar Allah selalu menanamkan rasa syukur dalam hatimu, rasa cukup dalam dirimu. Kenapa? Karena semuanya itu dari Allah, ingatan dari Allah, sehingga kita minta, bantu aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu, bantu aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rasa cukup itu. Makanya kata Nabi, jangan pernah engkau lepaskan doa ini selepas engkau sholat. Sehingga itu biasanya Pak imam-imam kita, termasuk kakandaku yang imam itu, biasanya sebelum berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33 kali itu, beliau mengatakan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahi ya rabbana subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicukupkan hitungan 99 tadi menjadi 100 dengan ucapan yang terakhir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namun kata ulama kita, kalau berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pada ini perbaiki. Karena kadang juga ada orang Pak berzikir subhanallah, subhanallah, awalnya jelas, belakangnya tidak jelas nih, subhanallah, 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 subhanallah. Perbaiki. Kenapa? Karena jauh lebih sempurna, jauh lebih afdal ucapan subhanallah yang 1 kali ketimbang sebelah 32 kali. Alhamdulillah 33 kali diperbaiki, alhamdulillah, 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 humilah, 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 humilah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Imam Syafi'i ketika mengucapkan Allahu akbar, jangan dikurangi, jangan dilebihkan kata-katanya.
Allahu Akbar. Begitupun ketika takbir. Jangan divariasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, apa hubungannya ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali? Maka ulama kita menjawab lagi. Ternyata a'inni ala dzikrik, bantu aku untuk mengingat kepadamu. Ucapan zikir kepada Allah, biasanya kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, yang dirangkai dengan kalimat zikir, subhanallah, indahnya subhanallah, itu yang mewakili. Wa syukrik, bersyukur kepadamu, ternyata syukur itu diwakili dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Wa husni ibadatik, agar Allah menguatkan kita dalam beribadah, maka itu diwakili dengan Allahu Akbar. Makanya setiap kita melakukan gerakan-gerakan di sela-sela salat kita, ucapan yang keluar dari lisan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Maknanya la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya, melainkan semuanya itu bersumber dari Allah. Kita bisa ruku karena Allah yang membuat kita ruku. Kita bisa sujud karena Allah yang membuat kita sujud. Allahu Akbar. Maka alhamdulillah, tapi orang tuaku sekalian milakan dirahmati Allah, maka ketika Allah sudah memberikan rasa cukup itu dalam diri kita, rasa syukur dalam diri kita, maka dipelihara baik-baik. Ini menjadi tugas kita bersama. Karena dalam kehidupan ini kadang, Pak, dengan kemewahan-kemewahan yang ada, kadang kita lupa bahwa kemewahan itu ternyata datangnya dari Allah. Kadang kita masih berpendapat bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan selama ini adalah hasil jeripaya kita. Kadang kita lupa bahwa semuanya itu dari Allah. Tak butuh pimatu aja, nanti terhantu kita punya kaki baru kita, oh ternyata ini dari Allah, ini ternyata dari Allah. Bapak Ibu orang tuaku sekalian, nikmat yang ada pada diri kita ini, seketika ketika ingin Allah cabut semuanya, bisa Allah cabut. Kita bisa berjalan, itu semua nikmat. Apakah Allah mampu mencabut nikmat itu seketika kita tidak bisa berjalan? Bisa, kenapa tidak? Orang yang selama ini berusaha dengan usahanya sampai dia kaya dengan usaha itu, apakah Allah punya kehendak untuk bisa menghilangkan harta itu, membuat dia bangkrut dan lain sebagainya? Bisa, kenapa tidak? Makanya kembali lagi, bersyukur. Maka orang yang bersyukur ini, dia berusaha untuk memanfaatkan segala sesuatunya, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada dirinya, dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengisyaratkan kita dalam satu hadis, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Dari sekian banyak kesibukan-kesibukanmu di dunia, sibuk dalam usaha, sibuk dalam bekerja, tapi cukuplah engkau disibukkan dengan taat kepada Allah. Nah, kalau semua aktivitas-aktivitas kita persembahkan semuanya kepada Allah, al-umuru bimaqasidiha. Makanya dalam Islam itu syariat yang pertama yang harus dilakukan seorang mukallaf itu dalam setiap aktivitasnya, baik dalam ibadah, usaha, apapun itu, al-umuru bimaqasidiha.
Tempatkan ibadah itu, tempatkan usaha itu, niatkan segala sesuatunya semata-mata karena mengharap ridha Allah. Sehingga ulama kita mengajarkan lagi ucapan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Allah, wahai Tuhanku, engkau yang kumaksud dari ibadah yang kulakukan, engkau yang kumaksud dari usaha yang kuusahakan, engkau yang kumaksud. Waridhoka matlubi, ridhamu yang saya tuntut ya Allah. Saya yakin orang tuaku semua yang hadir di masjid ini, yang saat ini mendengarkan ta'lim, yang sebelumnya kita mengerjakan sholat subuh berjamaah dari rumah, kita sudah meniatkan langkah ini untuk ibadah kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Dan tentunya karena ini adalah niat untuk ibadah kepada Allah, kita ingin dari setiap ibadah yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala ridho. Karena percuma juga kita lakukan semuanya kalau Allah tidak ridho. Ada lagi orang yang beribadah, ibadahnya ternyata karena supaya ingin dinilai oleh orang lain. Percuma. Kenapa? Karena landasannya bukan al-umuru bimaqasidiha. Dia ceramah supaya hanya sekedar dikenal bahwa dia pintar dan lain sebagainya. Salah. Makanya dulu Andre Guru tak waktu kita di pesantren dulu selalu mengulang-ulang itu di setiap kajian beliau, Andre Guru tak Abdul Wahab Zakaria. Lepas kamu dari sini, terapkan apa yang kau dapat dari pondok ini, dari pesantren ini, dari Dede Imam Koso di sini. Terapkan. Tapi jangan lupa, ilmu yang kamu dapatkan di sini itu bukan untuk kamu saja, tapi untuk umat, untuk orang lain. Beliau tanamkan seperti itu kepada kita. Maka tadi orang tua sekalian dimuliakan dirahmati Allah. 0529 berapa menit ini? Lampe-lampemu betul. Ndak ngantuk Jiki. Memang Pak, biasanya itu kalau dengar ilmu datang itu iblis. Datang iblis itu bawa bubuk-bubuk supaya tertidur. Gembira mi iblis. Angkat ni iblis aku kore-kore itu rita pantak itu supaya selalu gelisah mau pulang. Tabe. Karena memang dia tidak senang. Pak, demi Allah kita duduk sejenak di sini. Matawapuk malaikat, keliling malaikat di sekitar kita ini. Cuma kita tidak lihat. Andai kata semua manusia melihat malaikat yang berkeliling di sini, berapa RT di sekitar asyuhada ini pasti datang semua berkumpul di sini. Kenapa? Karena ternyata malaikat yang berkumpul ini, yang bertawaf di sekeliling kita ini, mereka berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, ini orang yang menuntut ilmu, rahmati dia. Bahkan kata Nabi, duduknya kita di sini itu sama halnya kita sholat sunnah 1000 rakaat. Nah kalau ditanya, pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Bulan Ramadan taraweh. Nah nilai-nilai itu masjid yang mana? Masjid di sini yang paling cepat pulang. Kekurangannya kita manusia. Nah kembali lagi, al-umur bimaqasidiha. Tanamkan semua aktivitas-aktivitas ibadah kita, semuanya itu semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Maka yakin dengan ridho Allah, maka kelak kita akan mendapatkan satu tiket dari Nabi. Apa tiket dari Nabi? Namanya syafaat. Ketika Nabi sudah memberikan syafaat kepada umatnya, wahai si fulan, ini syafaat buat engkau. Bertanya lagi jamaah, apa itu syafaat Ustaz? Syafaat itu penambal dari segala kekurangan-kekurangan ibadah kita.
Karena dari semua ibadah yang kita lakukan, Pak, kita tidak tahu dan tidak bisa menilai dari ibadah mana yang kita lakukan. Ternyata ada ibadah di sana yang kurang sempurna. Mungkin karena niatnya, mungkin karena syariatnya. Maka dengan syafaat inilah yang menambal kekurangan-kekurangan itu. Ketika umat Nabi Muhammad sudah mendapatkan tiket syafaat, maka terbukalah rahmat Allah. Ketika seseorang sudah mendapatkan lagi tiket rahmat dari Allah, maka masuklah dia ke dalam surga. Kenapa? Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat tadi, bukan karena ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu siang malam itu hanya wasilah perantara agar kita mendapatkan rahmat tadi. Sehingga ada seorang hamba yang kemudian nantinya dia protes kepada Allah. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Apa kata hamba ini? Ya Allah, sekian lama saya hidup beribadah mengabdi kepadamu. Bahkan seingat saya tidak pernah melakukan kemaksiatan kepadamu. Menurut riwayatnya umurnya hamba ini kurang lebih 500 tahun. Ya, kita berapa, Pak? Ya banter-banter 60-70, mega nilasa boleh. Remati, kolesterol, apa dan lain sebagainya. Ini 500 tahun. Sedikit pun tidak pernah lalai untuk mengingat Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah. Maka kata Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Apa kata hamba ini? Ya Allah, mana semua ibadahku? Selama saya hidup di dunia, saya rajin sholat subuh, bahkan sedekah, bahkan mendengarkan ta'lim, dan banyak lagi amal-amal soleh yang saya lakukan. Saya ingin masuk surga ya Allah karena semua ibadah-ibadah yang pernah saya lakukan semasa saya hidup. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kalaulah hambaku protes masuk ke dalam surga karena rahmatku sekarang begini, timbang semua amal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun, timbang berapa banyak pahala yang dia peroleh. Kemudian ambil sebelah biji matanya, nikmat yang selama ini aku titipkan padanya, ambil sebelah biji mata itu, ambil, timbang berat mana nikmat pemberian sebelah biji mata yang selama ini aku berikan kepadanya semasa selama dia hidup di dunia, dengan pahala ibadah yang dia lakukan kurang lebih 500 tahun. Timbang menimbang, tapi aja kita bayangkan nih timbangan yang ada di pasar, bukan begitu. Timbang menimbang, ternyata Pak, demi Allah, nikmat sebelah biji mata yang Allah anugerahkan kepada kita semasa kita hidup itu jauh lebih berat ketimbang pahala seorang hamba yang mengabdi, tidak pernah lepas untuk taat beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Apalagi kita yang hanya 60-70. Apa yang mau kita andalkan? Maka untuk itu jangan pernah putus untuk melakukan ibadah. Niat karena Allah, menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, mengharap keridhaan Allah, itulah nanti yang mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menuntut apa-apa dari ibadah kita. Ikhlas saja. Nah jamaah, orang tuaku sekalian muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 36. Berapa menit lagi tuh? Kode aja Pak Dik, kode. Karena ada katanya makan pagi. Nah, ya. Tidak tahu ini di jamaah anak tunggu makan pagi atau taklim. Dua-duanya Ustaz, itu bonus nanti. Nah jamaah, tapi orang tuaku sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari salah satu
ulama sufi di tanah Bugis, namanya Nenek Mallomo. Dinamai Nenek Mallomo karena dua pasar. Dinamai Nenek Mallomo karena memang setiap urusan yang diamanahkan, diembankan kepadanya selalu mudah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dinamai Nenek Mallomo karena memang dia itu orangnya mudah, tidak pernah membuat orang repot. Apa pesan dari beliau? Resopa tembangingi Mallomo nalete pamase dewata. Terjemahannya Ustadz, cari di kamus. Apa artinya? Reso patembangingi Mallomo nalete pamase dewata. Teruslah berusaha. Karena dengan usaha yang kau lakukan itu, insya Allah itulah yang akan mendatangkan pamasena puangnya. Apa itu pamase? Rahmat. Kita sering ngomong pamase. Pamase itu rahmat. Kita tidak pernah tahu, seperti yang saya katakan tadi, dari kebaikan mana yang kita lakukan sehingga turun rahmat Allah dengan kebaikan yang kita lakukan itu. Pun sebaliknya, jangan pernah menganggap enteng satu keburukan, karena kita tidak pernah tahu dan tidak bisa mengukur dari keburukan mana yang kita lakukan sehingga turun murka Allah kepada kita. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Usahakan saja dari semua kesibukan kita hanya sibuk untuk taat kepada Allah. Dan akhirnya nanti ketika kita sudah meyakini diri kita bahwa saya ini ya Allah memang semata-mata Engkau ciptakan untuk mengabdi kepadamu, dari semua ibadah yang saya lakukan semata-mata aku persembahkan kepadamu, maka ada nasihat terakhir nanti, wa inna minal ibrah yakfikal mautul ibrah. Dari sekian banyak perumpamaan yang Allah tampakkan di muka bumi ini, maka cukuplah kematian itu yang menjadi contoh untuk kita. Maka ketika orang sudah merasa lengkap dengan dirinya, merasa puas dengan ibadahnya, kapanpun, di saat bagaimanapun, keadaan seperti apapun itu, dia siap menjemput yang namanya kematian. Coba Pak, kalau sekarang ditanya, Pak, sudah siap mati? Jawaban kita Pak bermacam-macam. Ada yang jawab, Ustaz, saya belum siap mati. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak saya. Belum saya lihat dia sukses. Pak Ustaz, saya belum siap mati, belum sempat bangun rumah. Pak Ustaz, saya belum siap mati karena belum. Banyak macam-macam alasan kita. Tapi andai kata pertanyaan itu hadir dalam diri kita, kemudian kita menjawab, Ustaz, kapanpun malaikat maut datang, saya siap. Kenapa? Karena kita sudah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Maka Pak, Bu, kata ulama kita, dari ibadah-ibadah yang kalian lakukan, cari kepuasan dari ibadah itu. Karena kalau kita sudah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan, berarti di sana sudah ada keikhlasan. Kalau kita sudah merasa puas, alhamdulillah. Coba Pak, tes saja. Rasa-rasanya selalu kita setelah melakukan kegiatan ibadah, sholat subuh contohnya nanti, keluar kita dari pintunya ini masjid, pasti ada rasa lega. Merasa lega kita. Seolah-olah ada yang lepas dalam diri kita, ada beban yang lepas pada diri kita. Kenapa? Karena kemungkinan dari ibadah yang kita lakukan di dalam masjid tadi, mulai dari sholat sunnah sampai sholat subuh berjamaah, sampai ta'lim, sampai nanti makan-makan berjamaah, ada rasa puas. Ada itu kode-kode. Nah jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah, itu kodenya ibu-ibu. Itu kodenya ibu-ibu. Itu ibu-ibu katanya kalau batu ada dua maunya.
Satu, batu-batu karena tanggal tua. Yang kedua, ada batu-batunya karena makanan sudah dihidangkan. Tapi rasa-rasanya kalau dalam masjid tidak ada jina tunggu tanggal tua. Rasa-rasanya kayaknya ini makanan sudah dihidangkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah, mari kita bersama-sama kembali bertafakkur, kembali muhasabah diri. Mudah-mudahan insyaallah dari pesan nenek Malomo tadi, reso petang mengingi Malomo nalete pemas dewata, dengan usaha kita yang gigih, yang maksimal, yang kita persembahkan semata-mata hanya karena Allah, kelak kita akan mendapatkan kepuasan, dan dari kepuasan itu kita mendapatkan rahmat pemase dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Asy-Syuhada dan semua keluarga-keluarga kita dari semua hajat-hajat kita yang baik diterima dan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga kita panjang umur. Yang sakit, yang berpenyakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang ada kesusahan, susah ekonomi, mudah-mudahan diberikan jalan rezeki untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua, kita punya harapan bersama, anak turunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Harapan lebih daripada itu, kita berharap semoga kita menghadap kepada Allah, menghadap dalam keadaan yang baik, mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Kita persembahkan surah Al-Fatihah, semoga segala hajat keinginan kita diterima, dikabulkan Allah. Ila hadhihi niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktubis salamah was sihhata wal 'afiyata lana walil muslimina wal muslimat minal hadirin khususan ala hadhil jamaah Masjid Asy-Syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal, wahai Tuhan yang merubah keadaan, hawwil halana ila ahsanil hal, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang jauh lebih baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan tayyiba wa rizqan halalan mubaraka wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.